Seorang pria tidur dengan wanita yang bisa ia dapatkan. Tetapi ia menjadi terikat secara obsesif pada wanita yang membangkitkan satu perasaan itu dalam dirinya. Dan tidak, itu bukan apa yang kamu pikirkan sekarang. Lupakan semua yang kamu yakini kamu tahu tentang ketertarikan. Lupakan majalah, saran temanmu, film Hollywood. Kita tidak berbicara di sini tentang teknik rahasia di tempat tidur. Bukan tentang tubuh tanpa celah atau wajah simetris. Bahkan bukan tentang menjadi wanita paling terbuka dan menghibur di ruangan itu. Itu permainan pemula. Ya, itu mungkin mengarik beberapa pandangan. Tetapi penampilan itu murah. Mereka menghilang lebih cepat daripada munculnya. Hari ini adalah tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tak terlihat. Ini tentang saklar di otak. Mekanisme neurologis yang diaktifkan jauh di dalam sistem limbik pria. Saklar yang begitu kuat dan kuno sehingga dalam hitungan detik dapat membedakan antara pertemuan biasa dan ketergantungan mental. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa pria yang tampak begitu tertarik tiba-tiba berubah sedingin es? Mengapa kamu memberikan segalanya, penuh kasih, perhatian, brilian dalam segala hal, namun ia memilih orang lain? Atau pertanyaan tersulit dari semuanya, mengapa beberapa wanita tanpa banyak usaha dan tanpa kesempurnaan berhasil memicu kesetiaan yang hampir tidak masuk akal pada pria, sementara kamu merasa harus berjuang untuk setiap ons perhatian? Jawabannya tidak terletak pada apa yang kamu lakukan, tetapi pada apa yang kamu picu dalam dirinya. Pertanyaan sebenarnya bukanlah apa yang bisa aku lakukan untuk membuat pria menginginkanku secara fisik. Hasrat fisik adalah insting dasar yang mudah dinyalakan. Pertanyaan nyata yang mengubah hidup adalah, apa yang bisa kamu lakukan agar dia tidak bisa mengeluarkanmu dari kepalanya? Apa obat mental tak terlihat dan sunyi ini yang memisahkan wanita yang disukai dari wanita yang tak terlupakan? Apa yang akan saya ungkapkan kepadamu dalam beberapa menit ke depan bukanlah trik rayuan. Ini adalah rahasia psikologi pria dikonfirmasi oleh ilmu saraf dan biologi evolusioner. Sebuah konsep yang begitu kamu memahaminya memberimu kekuatan luar biasa karena tubuh pria selalu mengikuti pikiran. Dan pikirannya, percayalah, tidak mencari apa yang ditawarkan orang lain. Dia mencari sesuatu yang jauh lebih langka. Sesuatu yang mungkin sudah kamu bawa dalam dirimu, tetapi belum tahu cara menggunakannya. Tetaplah bersamaku, dan aku berjanji padamu, kamu tidak akan pernah melihat ketertarikan dengan cara yang sama lagi. Kita menghadapi teka-teki paradoks yang menyibukkan banyak wanita. Di satu sisi, budaya pop memberitahu kita bahwa kita membutuhkan seluruh katalog sifat untuk menarik seorang pria. Kecantikan, tubuh kencang, pesona, seks yang hebat. Daftarnya tampak tak ada habisnya, dan itu memaksa kita untuk menjadi produk yang sempurna. Itulah sebabnya banyak wanita berusaha keras menginvestasikan waktu, energi, dan emosi untuk memenuhi ideal itu. Tetapi kemudian dalam kehidupan nyata, sesuatu terjadi yang tidak masuk akal. Hubungan yang tampaknya sempurna hancur berantakan. Pria kehilangan minat pada wanita yang di atas kertas adalah nilai 10 sempurna. Dan pada saat yang sama, kita melihat wanita yang tidak cocok dengan ideal itu, namun menginspirasi pengabdian dan hasrat yang berubah menjadi obsesi. Mengapa? Karena kita telah mencoba membuka pintu yang salah. Selama beberapa dekade, fokus kita adalah pada pintu ketertarikan fisik, tubuh yang terlihat. Dan kita telah benar-benar mengabaikan keberadaan pintu lain. Sebuah pintu yang jauh lebih penting dan dijaga jauh lebih baik. Pintu menuju pikiran pria. Dan tepat disitulah kunci segalanya berada. Perbedaan antara satu malam dan ikatan seumur hidup
antara wanita yang merupakan pilihan dan wanita yang merupakan prioritas, antara wanita yang merupakan salah satu dari banyak dan wanita yang merupakan satu-satunya. Semua itu diputuskan bukan di tempat tidur. Itu diputuskan di medan perang pikiran yang sunyi dan tak terlihat. Di otaknya ada filter, penjaga gerbang yang sangat selektif. Penjaga gerbang ini menerima semua pengalaman dan interaksi denganmu dan membuat keputusan biner yang brutal. Dia memutuskan apakah pengalaman itu dapat dipertukarkan, sesuatu yang menyenangkan tetapi cepat berlalu, disimpan dalam memori jangka pendek dan dilupakan, atau apakah itu mengandung elemen khusus, katalis yang menandainya sebagai hal yang menentukan. Ketika itu terjadi, pengalaman melewati filter menjadi tertanam dalam memori jangka panjang, dan yang lebih penting, itu mengaktifkan pusat-pusat hasrat mendalam dan penghargaan. Masalahnya adalah bahwa sebagian besar strategi rayuan yang dikenal hanya mencoba memuaskan penjaga gerbang ini sementara untuk satu malam. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana memberinya bahan rahasia yang membuka pintu utama. Itulah sebabnya subjek ini sangat penting. Karena ketika kamu memahaminya, kamu membebaskan dirimu dari perlombaan yang melelahkan untuk kesempurnaan luar. Kamu tidak lagi harus memutarbalikkan dirimu atau menjadi orang lain. Sebaliknya, kamu dapat mengarahkan energimu ke tempat yang benar-benar membuat perbedaan untuk koneksi yang bertahan lama. Apa yang kami ungkapkan di sini adalah sifat dari katalis ini, komposisi kimia dari obat mental ini. Saya akan menjelaskan dengan tepat apa itu, mengapa otak pria meresponsnya secara biologis, dan di atas segalanya, bagaimana kamu dapat mulai memproduksinya secara alami, tanpa permainan, tanpa trik, dan tanpa kehilangan dirimu sendiri. Ini janji saya, jika kamu tetap di sini, kamu tidak hanya akan belajar kata atau konsep baru, kamu akan memahami sistem operasi hasrat pria pada tingkat yang 99% orang abaikan sepenuhnya. Dan pengetahuan ini adalah kekuatan. Kekuatan untuk benar-benar menyentuh. Jadi, apa obat mental ini? Apa bahan rahasia ini yang menembus semua pertahanan pria dan menetap langsung di pusat kendali terdalamnya? Jawabannya adalah satu kata, dan mungkin bukan yang kamu harapkan. Itu bukan gairah, itu bukan misteri, itu bukan kecantikan. Kata itu adalah kekaguman. Aku tahu apa yang mungkin kamu pikirkan sekarang. Kekaguman terdengar agak dingin, tidak terlalu seksi. Tampaknya lebih seperti sesuatu yang kamu rasakan untuk mentor atau bos, bukan untuk pasangan. Dan justru dalam kesalahpahaman inilah kekuatan rahasianya berada. Untuk memahami mengapa kekaguman adalah bahan bakar bagi hasrat pria terdalam, kita perlu melihat sekilas ke dalam pikirannya, ke dalam pemrograman paling dasarnya. Dari perspektif evolusi dan psikologi, seorang pria dikabelkan untuk mencari, bertarung, dan menaklukkan tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam hal status, hierarki, dan tujuan hidup. Dia memiliki kebutuhan bawaan yang dalam untuk merasa kompeten, pandai dalam apa yang dia lakukan, untuk menciptakan sesuatu, dan untuk melindungi. Ketertarikan fisik hanyalah langkah pertama, sebuah percikan. Dia melihatmu dan instingnya berteriak, "Aku menginginkannya." Itu adalah keinginan untuk memiliki, sepihak tetapi dangkal, dan itu bisa menghilang secepat ia muncul. Kekaguman di sisi lain mengubah segalanya. Pada saat seorang pria mengagumimu karena sesuatu di luar penampilanmu, kecerdasanmu, semangat yang kamu gunakan saat berbicara tentang pekerjaanmu, integritasmu, kecerdasanmu, ketenanganmu saat menangani krisis, atau dedikasimu pada hobi yang bahkan tidak dia minati. Sesuatu terjadi pada tingkat kimia. Hasratnya bergeser dari aku menginginkannya menjadi
Apakah aku cukup baik untuknya? Tiba-tiba, keseimbangan kekuatan berubah. Dia bukan lagi pemburu yang mengejar mangsa. Sekarang, dia menghadapi wanita yang memiliki kerajaannya sendiri, nilainya sendiri, cahayanya sendiri. Kamu bukan lagi sekedar hasrat, kamu menjadi inspirasi. Dan perasaan itu sangat kuat bagi seorang pria. Itulah perbedaan antara aku ingin tidur dengannya dan aku ingin bisa berdiri di sisinya. Pikirkanlah, hasrat fisik ingin memiliki, kekaguman ingin menyatu. Dia tidak hanya ingin memilikimu, dia ingin memahamimu, belajar darimu, mengambil sebagian dari sihirmu ke dalam dirinya sendiri. Itu tidak berarti kamu harus menjadi CEO atau ilmuwan NASA. Kekaguman tidak ada hubungannya dengan pencapaian monumental. Ini tentang keaslian dan gairah. Itu adalah binar di matamu ketika kamu berbicara tentang buku yang telah mengubah hidupmu. Itu adalah keyakinan yang kamu gunakan untuk mengekspresikan pendapatmu saat makan malam, bahkan jika semua orang tidak setuju. Itu adalah momen ketika dia tertawa karena kamu sangat fokus mencoba merakit perabot, frustrasi, tetapi bertekad. Pada saat-saat ini, dia tidak hanya melihat wanita yang menarik, dia melihat orang yang menarik dan mandiri. Dan otak kunonya yang haus akan tantangan dan makna mulai bekerja. Ketertarikan tiba-tiba berhenti menjadi permainan. Itu menjadi sebuah misi. Tetapi di sini muncul dilema yang sebenarnya. Perangkap yang hampir kita semua jatuh ke dalamnya. Jika kekaguman adalah pendorong hasrat pria yang begitu kuat, mengapa masyarakat dan ketakutan kita sendiri membuat kita melakukan hal yang sebaliknya? Mengapa kita diajarkan untuk membuat diri kita lebih kecil, untuk tidak bersinar terlalu terang, agar tidak menakuti pria? Dan dalam kontradiksi inilah, ketertarikan mati, karena kita dihadapkan pada kebenaran yang tidak nyaman. Pendorong terkuat dari ketertarikan pria adalah kekaguman. Tetapi tepat di sebelah kebenaran ini, hidup mitos destruktif yang besar. Mitos yang dibisikkan kepada kita sejak kecil. Satu, yang telah kita lihat dalam ribuan film, dan akhirnya diterima sebagai kebenaran universal. Bunyinya, jangan terlalu pintar, jangan terlalu sukses, jangan terlalu mandiri. Karena jika tidak, kamu akan menakuti pria dan berakhir sendirian. Apakah itu terdengar akrab? Itu adalah salah satu kebohongan paling melumpuhkan yang diceritakan kepada generasi wanita, dan itu menjebak kita. Agar diinginkan, kamu harus berhenti menjadi mengagumkan. Tapi di sini ada kejutan. Mitos ini tidak sepenuhnya salah, tetapi disalahartikan secara fatal. Dan dalam interpretasi yang salah ini, kita menyabotase diri kita sendiri. Kebenarannya adalah, pria yang bernilai nyata tidak takut dengan kekuatanmu. Dia hanya menarik diri jika kamu memperlakukannya seperti lawan. Dia tidak takut dengan kecerdasanmu. Dia merasa terkuras jika kamu menggunakannya seperti senjata melawannya. Kesuksesanmu tidak menakutinya. Tetapi jika kamu menggunakannya untuk meremehkan miliknya, dia akan kehilangan minat. Pikirkan seperti ini. Energi pria secara alami berorientasi pada kompetisi, pemecahan masalah, dan kemajuan. Ketika seorang pria mendekatimu pada tingkat romantis, dia mencari polaritas, energi feminin yang melengkapi miliknya, bukan melawannya. Jika bagaimanapun, seorang wanita dalam mencoba membuktikan nilainya masuk ke mode tempur, berdebat untuk menang, terus-menerus mengoreksi, merusak pendapatnya, bersaing siapa yang lebih pintar atau lebih sukses, maka dia tidak lagi melihatnya sebagai pasangan potensial, tetapi sebagai saingan. Dan polaritas seksual
percikan magnetis antara maskulinitas dan feminitas mati seketika. Biarkan saya menceritakan sebuah cerita pendek. Ambil contoh Sofia. Sofia adalah wanita yang brilian, eksekutif yang sukses, berpendidikan, mandiri, dan dia terus-menerus mengeluh bahwa pria tidak bisa menangani wanita sukses. Pada kencannya, dia berbicara panjang lebar tentang prestasinya, perjalanannya, bonusnya. Jika teman kencannya berbicara tentang prestasi di tempat kerja, dia langsung membalas dengan salah satu miliknya, 2 kali lebih besar. Jika dia mengungkapkan pendapat politik, dia membongkarnya dengan argumen sampai dia terdiam. Sofia berpikir dia menunjukkan nilainya, menampilkan dirinya sebagai wanita yang mengagumkan. Tetapi, pria meninggalkan kencan ini tidak berpikir, wow, wanita yang luar biasa. Tetapi merasa itu melelahkan, seperti wawancara kerja yang tidak saya lamar, atau lebih buruk lagi, seperti pengadilan. Pria tidak terintimidasi oleh kesuksesanmu. Mereka merasa dihakimi, dievaluasi, dan pada akhirnya tidak diperlukan. Tetapi apa yang terjadi kemudian dalam hidup Sofia bahkan lebih mengungkapkan. Dia bertemu seorang pria yang bisa mengikuti kecepatannya, atau lebih tepatnya, menetap dengan nyaman di dalamnya. Seorang pria pasif tanpa ambisi, yang merasa nyaman dalam bayang-bayang Sofia. Dan seiring waktu, dia kehilangan semua rasa hormat dan ketertarikan padanya, karena saat dia menurunkan energi maskulinnya sendiri hanya untuk tetap bersamanya, dia berhenti menjadi pria yang bisa dia kagumi. Dia menjadi bukti hidup dari perangkapnya sendiri. Mari kita pikirkan tentang Laura. Sama suksesnya, sama pintarnya, tetapi dengan energi yang berbeda. Ketika dia berbicara tentang kesuksesannya, dia melakukannya dengan semangat yang menginspirasi, bukan dengan kesombongan. Dan di atas segalanya, dia benar-benar tertarik pada dunia pria itu. Dia bertanya tentang tantangannya, hasratnya, mendengarkan. Dia tidak melihatnya sebagai kompetisi, tetapi sebagai alam semesta yang menarik. Kepercayaan dirinya tidak meredupkan cahaya orang lain untuk bersinar. Kekuatannya hangat, magnetis, sebuah undangan. Pria tidak lari dari Laura. Mereka mengantre untuk menjadi bagian dari dunianya karena dia tidak membuat mereka lebih kecil. Dia menginspirasi mereka untuk menjadi lebih besar. Ini menghancurkan mitos bahwa kamu harus membuat dirimu kecil. Tidak pernah. Tetapi, di sini dilema menjadi lebih kompleks. Bagaimana jika kamu seperti Laura, kuat, hangat, dan dia masih merasa tidak aman? Apakah itu salahmu? Haruskah kamu meredupkan cahayamu untuk melindungi rasa tidak amannya? Disinilah semuanya meledak. Kita berada di titik tanpa jalan kembali. Kamu telah melakukan semuanya dengan benar. Kuat namun lembut. Pintar tetapi tidak merendahkan. Kerajaanmu sendiri dengan pintu terbuka. Dan masih dalam tatapannya, dalam diamnya, dalam komentar tajamnya, kamu merasakan bahwa kekuatanmu mengganggunya. Kesuksesanmu membuatnya merasa kecil. Pertanyaan krusialnya, haruskah kamu membuat dirimu lebih kecil agar sesuai dengan dunianya? Meredupkan cahayamu agar ketidakamanannya kurang terlihat? Jawabannya, tidak, yang jelas dan tanpa kompromi. Tidak pernah. Dan ini bukan slogan kosong. Ini adalah wawasan strategis terpenting untuk pilihan pasanganmu. Karena tepat pada saat kamu mencoba mengecilkan dirimu untuknya, kamu tidak dalam krisis di mana kamu menghadapi filter terbaik untuk membedakan pria berharga dari anak laki-laki yang ketakutan dalam tubuh orang dewasa. Pria bernilai rendah merasa di bawah cahaya wanita kuat seperti vampir saat matahari terbit. Cahayamu tidak menginspirasinya, itu membakar. Itu menerangi ketakutannya, ketidakamanannya, kurangnya ambisinya.
Dan kemudian dia memiliki dua pilihan, tumbuh atau menarikmu ke dalam kegelapan. Dia akan mencoba meredupkan cahayamu dengan lelucon, keraguan, rasa bersalah, dengan menyebutmu mengintimidasi atau terlalu intens. Ketika seorang pria melakukan itu, dia menyerahkan pengunduran dirinya padamu. Dia menunjukkan padamu, aku bukan orang yang tepat, dan kamu harus berterima kasih padanya dan pergi. Tetapi pria bernilai tinggi, pria sejati, bereaksi terhadap cahayamu dengan daya tarik. Kesuksesanmu memotivasinya, kecerdasanmu membuatnya bersemangat, kemandirianmu menariknya seperti magnet. Baginya, kamu bukan ancaman, kamu adalah tantangan yang terhormat, puncak yang ingin didaki seorang pendaki gunung, karya seni yang ingin dipahami oleh seorang penikmat. Di sini terletak rahasia terdalam dari hasrat pria, bukan pemandangan wanita telanjang yang bersifat hewani. Sederhana saja, seorang wanita berpakaian lengkap dalam elemennya, terbakar dengan gairah, asik dengan dunianya, dan dia diam-diam berpikir, "Ya Tuhan, aku ingin menjadi layak untuk berdiri di sisinya. Bukan aku ingin memilikinya, bukan aku ingin membawanya ke tempat tidur, tetapi aku ingin menjadi lebih baik karenanya." Maka itu bukan lagi hanya tentangmu. Ini tentang siapa yang dia inginkan untuk menjadi dekat denganmu. Ini adalah obat terkuat di dunia. Dia tidak kecanduan padamu, tetapi pada versi terbaik dari dirinya yang kamu bangunkan dalam dirinya. Kamu adalah mercusuar. Kamu menolak yang salah dan mengarik yang benar. Bagaimana kamu menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Bukan melalui taktik, tetapi melalui perubahan arah yang radikal. Berhenti bertanya apa yang dia suka. Tanyakan pada dirimu, apa yang menyalakan semangatku? Lupakan sejenak tentang pria, kencan, ketertarikan. Sebaliknya, tanyakan pada dirimu pertanyaan-pertanyaan ini dengan tenang, hanya untukmu. Topik apa yang membuatmu berbicara begitu banyak hingga kamu hampir kehilangan napas? Aktivitas apa yang menyibukkanmu begitu banyak sehingga kamu tidak melihat teleponmu selama berjam-jam? Ketidakadilan apa di dunia yang menyalakan api di perutmu? Pendapat tidak populer apa yang akan kamu pertahankan dengan semangat dan argumen yang jelas? Apa sisi kutu bukumu? Satu obsesi aneh itu. Mungkin sejarah Romawi kuno, kopi spesial, atau film-film sutradara Korea yang biasanya kamu simpan sendiri karena kamu pikir tidak ada yang peduli. Disitulah emasmu berada. Ini adalah bahan-bahan dari obat mental yang kita bicarakan. Tugasmu bukan untuk menciptakan sesuatu, tetapi untuk menemukan kembali, menggali, dan bangga dengan apa yang sudah ada dalam dirimu. Langkah kedua adalah memahami bahwa ini bukan tentang memberi informasi, tetapi tentang mentransmisikan. Kamu tidak pergi berkencan untuk membacakan resume kamu. Hai, saya suka memanjat, filosofi stoik, dan film seni. Itu laporan. Membosankan. Ini tentang membuat gairahmu terasa. Jika kamu berbicara tentang film, katakan tentang satu adegan yang benar-benar membuatmu terpesona karena pencahayaannya. Lihat bagaimana sutradara melakukannya. Atau sarankan pertemuan sendiri. Hei, ada pasar buku antik di kota pada hari Sabtu. Mau pergi? Aku suka bau buku-buku tua. Ini tentang membiarkan energimu mengisi ruangan. Kamu tidak perlu bertanya-tanya apakah dia suka buku. Apa yang akan membuatnya terpesona adalah antusiasmemu terhadapnya. Jadi, apa yang harus kamu hindari mulai sekarang? Berhenti menekan pendapat jujurmu hanya untuk menghindari konflik. Berpura-pura kamu suka sepak bola ketika kamu bosan setengah mati. Bermain gadis tak berdaya agar dia bisa menyelamatkanmu. Menjadi pemandu sorak pribadinya sementara impianmu sendiri berdebu.
Dan apa yang harus kamu mulai lakukan? Pertahankan waktumu dengan sengit untuk proyek dan hobimu. Berhenti terus-menerus mengorbankan kehidupan sosialmu untuknya. Jangan takut diskusi. Saya tidak setuju. Saya melihatnya seperti ini. Tunjukkan jalanmu, termasuk kegagalannya. Saya mencoba belajar pemrograman sekarang. Tidak ada yang berhasil hari ini. Tetapi besok, saya akan mencoba lagi. Jadilah karakter utama dalam filmmu sendiri. Dia bisa menjadi lawan main yang hebat, tetapi jangan pernah menjadi sutradara. Aku tahu jalan ini menakutkan, karena menjamin satu hal. Beberapa pria akan pergi. Mungkin pria yang kamu rasa tertarik secara fisik. Mereka akan merasa terintimidasi atau tidak terhubung. Tetapi kamu harus mengerti, ini bukan kegagalan. Ini adalah kemenangan yang jelas dari filter barumu. Setiap pria yang pergi karena cahayamu terlalu terang, menyelamatkanmu berbulan-bulan atau bertahun-tahun dengan orang yang salah. Dan di atas segalanya, dia memberi ruang untuk orang yang tepat. Untuk orang yang tidak hanya bisa tinggal, tetapi yang secara aktif mencari hal itu. Bahan-bahan untuk obat kekaguman ini tidak ditemukan di toko pakaian dalam, tetapi di rak bukumu, dalam percakapan dengan teman yang menantangmu, dalam rencana bisnis yang tergeletak di lajimu. Pada perjalanan solo kamu berikutnya, mulailah merawat kebunmu, bukan untuk menarik kupu-kupu, tetapi agar menjadi begitu spektakuler, sehingga hanya kupu-kupu terbaik yang tidak bisa menahan diri untuk mampir. Kita telah menempuh jalan panjang bersama. Kita telah membongkar mitos intimidasi. Kita telah menemukan kekuatan nuklir dari kekaguman. Saya telah menunjukkan kepadamu cara merawat kebunmu sendiri dan menjadi wanita yang bekerja seperti filter hidup. Tetapi jika kamu berpikir ini hanya strategi untuk menarik pria, kamu kehilangan 90% dari harta karun itu. Kamu kehilangan inti sebenarnya dari perjalanan ini. Karena pada akhirnya, itu tidak pernah benar-benar tentang dia. Itu tentang kamu. Itu selalu tentang kamu. Kita telah menghabiskan hidup kita memalingkan kepala ke samping, keluar, mencari validasi, mencari persetujuan. Kita telah belajar untuk bertanya, apakah aku cukup cantik untuknya? Cukup menarik, cukup baik. Dan kita telah membentuk diri kita, kepribadian kita, tubuh kita, untuk mendapatkan jawaban, ya. Tetapi jalan yang kita buka hari ini adalah sebuah revolusi. Ini adalah momen untuk memutar kepalamu 180 derajat. Wow. Dan akhirnya melihat ke dalam. Ini untuk berhenti bertanya, apakah kamu cukup baik untuknya? Dan mulai bertanya, apakah hidup yang aku jalani cukup baik untukku? Bayangkan hidupmu adalah api unggun. Untuk waktu yang lama, kita telah diberitahu untuk menjalani hidup dengan nyala api kecil yang berkedip-kedip. Dan dengan putus asa mencari seseorang untuk membawakan kita kayu agar api kita tidak padam. Itu adalah pencarian ketergantungan yang melelahkan. Pendekatan yang kita lihat hari ini sangat berbeda. Ini tentang menghentikan pencarian. Ini tentang duduk sendirian jika perlu dan memfokuskan semua energimu, semua perhatianmu untuk menyalakan apimu sendiri. Mengumpulkan kayumu sendiri, gairahmu, pengetahuanmu, keterampilanmu, persahabatanmu, dan membangunnya lapis demi lapis, sampai apimu begitu besar, begitu panas, dan begitu terang, sehingga terlihat dari bermil-mil jauhnya. Orang tidak tertarik pada kedipan kecil yang berjuang untuk bertahan hidup. Orang-orang sangat tertarik pada cahaya hangat dan kuat dari api yang menyala-nyala. Menjadi mengagumkan bukanlah pertunjukan untuk kencan. Itu adalah konsekuensi alami dari menghormati dirimu sendiri. Ketika kamu menghargai waktumu, pendapatmu, gairahmu, dan tubuhmu, kamu mengirim pesan diam tapi kuat. Beginilah cara kamu akan diperlakukan. Dan disinilah letak keindahan sejati dari filosofi ini,
dan alasan mengapa itu tidak bisa gagal. Pikirkan baik-baik tentang hal itu. Ketika kamu mulai hidup seperti ini, hanya ada 2 skenario yang mungkin. Skenario 1, pria hebat, pria bernilai sejati melihat apimu dari jauh. Dia merasa tertarik padanya. Dia tidak datang untuk mengendalikannya, tetapi membawa kayunya sendiri, duduk bersamamu, dan menikmati kehangatan. Bersama-sama, kalian membuat api menjadi lebih besar. Ini adalah hubungan berdasarkan rasa hormat timbal balik dan kekaguman yang tulus. Skenario ideal 2, kamu membangun apimu. Sebulan berlalu, 6 bulan, setahun, dan kamu sendirian. Apakah itu kegagalan? Justru sebaliknya, kamu adalah wanita yang tahu lebih banyak, telah mengalami lebih banyak, lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih menarik daripada setahun yang lalu. Kamu begitu jatuh cinta dengan hidupmu sendiri, dengan apimu sendiri, sehingga kedatangan seorang pria adalah bonus yang indah. Tetapi tidak akan pernah lagi menjadi kebutuhan yang mendesak. Karena bentuk ketertarikan terdalam yang menciptakan legenda tidak ada hubungannya dengan mengubah dirimu menjadi wanita yang dia inginkan. Ini tentang menjadi begitu lengkap, begitu mentah, dan begitu hidup bersinar dalam kulitmu sendiri, sehingga merupakan hak istimewa mutlak baginya untuk berdiri di sisimu dan menghangatkan dirinya di dekat apimu. Jadi ada api dan ada keputusan. Sebuah keputusan yang harus kamu buat, tidak hanya hari ini, tetapi setiap hari. Setiap pagi ketika kamu bangun, setiap kali kamu bertemu seseorang yang baru, setiap kali percakapan menjadi lebih dalam sebelum kamu terhampar 2 jalan. Jalan 1 adalah jalan lama yang lebar dan sering dilalui. Jalan beradaptasi. Jalan di mana kamu menghaluskan tepianmu agar tidak menyinggung. Jalan di mana kamu menertawakan lelucon yang tidak menghiburmu. Jalan di mana kamu mengangguk meskipun di dalam kamu berteriak tidak. Jalan mengubah dirimu menjadi versi yang diencerkan dan menyenangkan dari dirimu sendiri, berharap seseorang akan memilihmu. Itu adalah jalan mencari validasi. Dan kemudian ada jalan kedua yang kita jelajahi hari ini. Lebih sempit, lebih curam, terkadang lebih sepi. Jalan di mana kamu membangun dirimu batu demi batu. Keputusan untuk membaca buku ini alih-alih menonton serial trendy. Untuk memulai kursus keuangan itu, bahkan jika teman-temanmu tidak mengerti. Untuk menyuarakan pendapat, bahkan jika suaramu bergetar. Itu adalah jalan merangkul keunikanmu, jatuh cinta dengan pikiranmu sendiri. Menjadi wanita yang tidak menunggu untuk dipilih, tetapi memilih untuk dirinya sendiri dengan siapa dia membagi waktu dan energinya. Itu adalah jalan harga diri. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada satu pertanyaan. Bukan yang kamu tanyakan padanya, tetapi dirimu sendiri. Jika seorang pria yang pernah ada dalam hidupmu memikirkanmu bertahun-tahun kemudian dalam keheningan, apa yang harus dia ingat? Wajah cantik, tubuh bagus, gadis baik yang menyetujui segalanya. Itu adalah kenangan untuk dibuang seperti uap di cermin. Dapat dipertukarkan, mudah dilupakan. Atau apakah kamu ingin jantungnya berpacu ketika dia mengingat matamu yang menyala saat kamu berbicara tentang keadilan? Baginya untuk tersenyum mengingat tawa keras dan jujurmu. Baginya untuk merasa dibawa kembali ke momen ketika dia merasakan kamu memiliki pusat gravitasi sendiri. Dunia batin yang begitu menarik sehingga merupakan hadiah untuk diizinkan sekilas melihat ke dalam, jika hanya untuk sesaat. Itulah sebabnya panggilanku untukmu adalah ini. Kali berikutnya, kamu bersiap-siap dan melihat ke cermin,
Lupakan pertanyaan, bagaimana aku bisa terlihat lebih menarik? Sebaliknya, tanyakan pada dirimu pertanyaan yang jauh lebih kuat. Bagaimana aku bisa menjadi sedikit lebih menjadi diriku sendiri hari ini? Jangan mencoba menjadi yang terindah di ruangan itu. Itu adalah kompetisi tanpa akhir yang mengurasmu. Jadilah yang paling menarik, karena kecantikan menangkap mata, tetapi kekaguman menangkap pikiran. Hari ini kita belajar kunci ketertarikan adalah kekaguman. Tetapi begitu kamu memenangkan pikirannya, bagaimana kamu menerjemahkan koneksi itu ke dalam bahasa tubuh tanpa memecahkan sihirnya? Ciuman bukan hanya ciuman, itu adalah segel dari perjanjian batin. Aku akan menunjukkan kepadamu cara memberikan ciuman yang membuatnya gemetar. Bukan teknik, tetapi satu ekspresi diam dari semua yang kita pahami hari ini. Dan jika perjalanan ini ke dalam psikologi pria telah menyentuhmu, dan kamu tidak ingin melewatkan satu pun bagian dari teka-teki itu, maka berlanggananlah dan nyalakan loncengnya.